Pada masa puncak Perang Dunia Kedua, pangkalan Angkatan Laut Inggris di Scapa Flow, Kepulauan Orkney, adalah simbol dominasi maritim Inggris. Disinilah kapal perang terbesar dan paling menakutkan Inggris, seperti HMS Royal Oak, berlabuh dalam perlindungan perairan yang seolah tak tertembus. Namun, Jerman yang dipimpin oleh Admiral Karl Dönitz ingin membuktikan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dari U-boat. Kapal selam mematikan mereka. Untuk itu, U-47 yang dikomandoi oleh Kapten Gunther Prien diberi misi paling berbahaya, yaitu menyusun ke dalam Scapa Flow dan menyerang pangkalan tersebut dalam operasi yang dijuluki Operasi Neraka Laut. Di pelabuhan Wilhelmshaven, awak U-47 dipenuhi semangat. Mereka tahu misi ini hampir mustahil. Jalur masuk ke Scapa Flow dijaga ketat oleh tambang laut, kawat berduri bawah air, dan kapal patroli. Namun, di balik setiap ancaman ada celah, dan Prien yakin dia bisa menemukan jalannya. Pada malam yang gelap gulita, 13 Oktober 1939, U-47 menyelinap masuk ke Scapa Flow dengan mesin yang hampir tidak bersuara. Kapal selam itu bergerak melalui celah yang sempit di pertahanan Inggris. Setiap bunyi samar di dalam kapal membuat ketegangan memuncak. Dalam jarak tembak, siluet besar HMS Royal Oak terlihat samar-samar, berlabuh dengan megah di tengah perairan yang tenang. Kapal itu adalah simbol kekuatan dan dominasi Inggris. Tapi malam ini, ia menjadi target utama yang rentan. Kapten Gunther Prien dengan mata tajamnya mengamati melalui periskop, memberikan aba-aba singkat. Target terkunci, lepaskan torpedo pertama. Dengan gemuruh kecil, torpedo melesat dari tabung peluncur, menciptakan jejak gelembung di air saat menuju sasarannya. Beberapa detik kemudian, ledakan mengguncang sisi kapal perang Inggris. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Royal Oak tetap mengapung, meskipun getarannya terasa hingga dek paling bawah. Ketegangan meningkat di ruang kontrol U-47. Prien menyadari bahwa hanya satu torpedo tidak cukup untuk menenggelamkan raksasa baja itu. Dengan tenang namun tegas, ia memerintahkan untuk menyiapkan torpedo kedua dan tetap membidik pada lambung tengah HMS Royal Oak. Awak kapal bekerja dengan cepat dan senyap, mengetahui bahwa waktu adalah musuh mereka. Beberapa menit kemudian, torpedo kedua dilepaskan, kali ini dengan akurasi yang mematikan. Saat torpedo kedua menghantam lambung kapal, ledakan dahsyat memecah kesunyian malam. Suara itu menggelegar dan mengguncang seluruh pangkalan. Api besar langsung menyala, menyelimuti bagian tengah Royal Oak. Ruang penyimpanan amunisi di kapal itu meledak, menghantarkan goncangan yang terasa hingga kapal-kapal lain di sekitar Scapa Flow. Dalam sekejap, kapal perang megah itu mulai miring. Air laut dengan cepat mengalir masuk melalui celah-celah besar di lambungnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Royal Oak benar-benar tenggelam, terseret ke dasar laut bersama lebih dari 800 pelaut Inggris. Banyak di antaranya adalah pemuda yang baru saja bergabung dengan Royal Navy. Api yang membakar permukaan laut dan bau bahan bakar yang terbakar meninggalkan jejak horor yang mendalam di Scapa Flow. Dari jarak aman di bawah air, U-47 menyaksikan kehancuran ini melalui periskopnya. Gunther Prien menatap pemandangan tersebut dengan campuran kepuasan dan kesadaran akan kekejaman perang. Misi mereka berhasil, tapi Prien tahu bahwa serangan ini tidak hanya menghancurkan kapal musuh, melainkan juga menghancurkan ratusan nyawa dalam hitungan menit. Namun waktu untuk merayakan belum tiba. Kapal patroli Inggris mulai memburu mereka dengan bom laut. Namun Prien dengan tenang mengarahkan kapal selamnya keluar dari Scapa Flow melawan segala rintangan.
U-47 berhasil kembali ke Jerman dengan selamat. Sebuah kemenangan yang mendebarkan, namun dengan harga yang tak terhitung. Serangan ini menjadi kemenangan besar propaganda Jerman. Kaiserprinz diberi gelar Singa Scapa Flow oleh Adolf Hitler, dan U-boats semakin ditakuti di perairan Atlantik. Namun di Inggris, tragedi ini menjadi peringatan pahit tentang kerentanan mereka. Di parlemen Inggris, serangan ini memicu kritik keras terhadap angkatan laut kerajaan. Bagaimana mungkin sebuah kapal selam Jerman bisa menyelinap ke salah satu pangkalan teraman di dunia? Penyelidikan mendalam segera dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pertahanan Scapa Flow. Langkah-langkah perbaikan seperti pemasang jaring anti kapal selam yang lebih ketat, patroli laut yang lebih intensif, dan peningkatan pengawasan sonar langsung diterapkan. Dengan kekalahan tragis ini, Inggris menyadari bahwa perang ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal kelicikan, inovasi, dan tekad untuk bertahan hidup. Serangan Scapa Flow tetap menjadi salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah perang laut. Bangkai HMS Royal Oak yang masih berada di dasar laut hingga kini menjadi peringatan abadi akan peristiwa tersebut. Sebuah simbol tentang keganasan perang, keberanian prajurit, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan.